Pertalite dibatasi secara resmi. Dua menteri terbaik tapi ternyata pencekik rakyat. Rakyat selalu diperas-peras, dicekik-cekik untuk apa? Untuk menyenangkan Presiden Prabowo Subianto. Padahal kekayaan negara ini melimpah ruah. Lalu kemana kekayaan negara ini? Berbagai macam tambang ada. Lalu mengapa tidak bisa memenuhi APBN negara kita? Kalau kas negaranya sudah mulai gunjang-ganjing, yang dilakukan adalah memeras rakyat. Rakyat diperas-peras kok seenaknya sendiri para pejabat kita ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah katanya nih ya, Pertalite dibatasi akan berlaku untuk mobil dengan kapasitas maksimal 1400 cc. Sedangkan untuk solar subsidi kapasitas mesin kendaraan maksimal 2000 cc. Pertanyaannya kami begini, kalau seandainya para menteri-menteri, para anggota DPR RI, para pejabat tinggi negara itu mobil mereka, mobil dinas mereka kemana-mana yang kapasitasnya 1400 cc atau yang isi solarnya kapasitasnya 2000 cc, kemudian para menteri, para anggota DPR RI, para pejabat tinggi mobil dinasnya yang kapasitas maksimalnya hanya 1400 cc atau 2000 cc untuk solar, itu kami rakyat Indonesia akan menerima kalau Pertalite dibatasi. Tapi kenyataannya para menteri-menteri itu nggak akan terima mobil dinasnya kok cuma maksimal 1400 cc, kemudian kendaraan untuk solarnya 2000 cc. Para pejabat kita itu cara hidupnya hegemoni mereka, Masya Allah, sangat rakus, tamak dan serakah. Mereka sangat mewah-mewah. Nah para pejabat tinggi negara hidupnya nggak ada yang sederhana. Hidupnya mewah-mewah, hidupnya melimpah ruah. Nah rakyat selalu diperas-peras. Ini bagaimana sih negara kita? Sedangkan seluruh sumber daya alam ada di negara kita. Mengapa itu tidak dimaksimalkan untuk mensejahterakan rakyat? Nah rakyat sudah menikmati subsidi Pertalite, tiba-tiba subsidinya dibatasi untuk orang-orang tertentu. Ini adalah cara-cara licik untuk bagaimana menekan rakyat. Rakyat ditekan-tekan. Wis pokoknya kalau bisa itu rakyat diperas-peras, apa saja dipajaki. Jangan-jangan nanti itu kuburan dipajaki. Setiap orang mati ada pajaknya. Kalau ada orang mati nggak dipajaki, nggak bisa dikuburkan misalnya. Ini negara model apa ya Allah, ya Rabbi, ya Rahmanu, ya Rahim. Pertalite ini secara resmi ya dibatasi oleh pemerintah atas usulan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia. Nah dua menteri ini menurut survei ya katanya menteri terbaik di kabinet Prabowo Gibran. Terbaik apa? Menteri terbaik itu mensejahterakan rakyat. Ingat, menteri terbaik adalah mensejahterakan rakyat. Rakyat yang menikmati subsidi bebas menikmati subsidi. Sedangkan APBN negara dicarikan dari sumber-sumber daya alam dari negara, dari kekayaan yang lainnya. Ini ndak, sumber daya alamnya diperas-peras, dinikmati mereka-mereka, ya para pejabat kerjasama dengan para pengusaha-pengusaha swasta. Uangnya rakyat dilarikan kemana saja. Ketika APBN sudah mulai gunjang-ganjing, cara mereka rakyat yang diperas-peras. Rakyat disuruh memikul beban untuk menggaji para pejabat. Ini Masya Allah, negara model apa ini? Jadi masyarakat yang tergolong dalam kategori desil 9 dan 10 tidak boleh lagi membeli Pertalite. Tahu nggak desil 9 dan 10 standarnya apa? Kalau desil 9 dan 10 itu kalau saya bandingkan rakyat Indonesia dengan di Arab Saudi itu masih tergolong miskin. Jadi meskipun desil 9 dan 10 di Indonesia dikatakan kaya misalnya, di Arab Saudi masih tergolong miskin. Karena Arab Saudi itu orang yang termiskin masih memiliki mobil 3 mobil. Ya minimal 3, 2, 3. Dan di Indonesia tergolong tinggi. Kenapa? Mentalitas para pejabatnya yang bejat. Demi ingin disanjung-sanjung oleh Presiden Prabowo Subianto agar APBN tidak gonjang-ganjing. Apa yang dilakukan? Rakyatlah yang harus diperas agar subsidinya tepat sasaran katanya. Subsidi tepat sasaran apa? Ini Pertalite tetap untuk konsumsi orang-orang miskin.
Cobalah bayangkan, apakah ada para pejabat-pejabat tinggi negara yang memiliki mobil-mobil Pajero misalnya, kemudian mobilnya apalagi, ya Alphard misalnya, mobil-mobil yang mewah itu, apakah mereka akan ngisi BBM Pertalite? Tidak. Enggak mungkin para pejabat-pejabat tinggi negara itu mengisi mobil kendaraan mereka Pertalite, enggak mungkin. Karena apa? Mobilnya pasti akan rusak. Akan rusak karena memang minumannya bukan Pertalite. Mobil-mobil mereka mobil-mobil yang super mewah, super canggih. Minumannya tidak cukup Pertalite. Dan ini jelas undang-undang ini untuk menekan rakyat. Rakyat dicekik-cekik. Jika rakyat diam saja, rakyat semakin akan ditindas. Bahkan kemungkinannya kalau rakyat diam saja, nanti yang pakai sepeda motor sekalipun akan dilarang menggunakan Pertalite. Akan dilarang, mungkin akan diganti dengan yang lainnya. Ini cara-cara kotor orang-orang yang dolim luar biasa. Kabarnya, pembatasan Pertalite akan berlaku untuk mobil dengan kapasitas maksimal 1400 cc. Nah, 1400 cc ini kan, atau sampai 2000 cc ini kan konsumsi rakyat. Nah, apakah para pejabat mau memakai mobil dengan kapasitas maksimal 1400 cc? Jika para menteri mau, para anggota DPR RI mau, para pejabat tinggi mau, insya Allah seluruh rakyat Indonesia akan sejahtera, adil, makmur, dan bahagia. Kenapa? Wong menteri-menterinya saja ternyata terima menggunakan mobil-mobil dinas kapasitas maksimal hanya 1400 cc. Dan ini teladan. Tapi masalahnya, apakah para pejabat-pejabat tinggi negara kita mau? Karena mereka mikirnya adalah orang-orang yang brengsek bangsat istilahnya. Mereka mikirannya Masya Allah. Jika mereka mau, maka rakyat akan mau. Pejabat tingginya saja nggak terima, nggak sudi menggunakan mobil dengan kapasitas maksimal 1400 cc. Nah, sedangkan rakyat selalu diperas-peras. Kasihan banyak sopir taksi, sopir grab, sopir truk, sopir bus, dan sopir-sopir yang tidak memiliki kendaraan pribadi menjadi tercekik. Mereka mobilnya di atas 1400 cc, tetapi nggak miliknya pribadi. Di atas 2000 cc, nggak miliknya pribadi. Nah, mereka ketika harus mengejar setoran kepada tuan-tuan mereka, bos-bos mereka, mengisi BBM-nya mahal-mahal. Masya Allah, Masya Allah. Sedangkan kekayaan negara ini melimpah ruah, kemana uangnya? Tetapi mengapa fasilitas untuk rakyat yang selalu dibatasi? Oleh sebab itulah rakyat Indonesia harus bangkit, harus bangkit agar para pejabat tinggi negara kita ini menjadi orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, mampu mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 Allahumma amin. Wallahu taala a'lamu bishawab.